tingkatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak mengganggu jam aktivitasnya karena ada tugas dari DGP untuk mewawancara Bapak. Ya, mohon maaf ini saya dikomentasikan untuk melaporkan dokumentasi. Ini mau sedikit ngobrol ya Bapak ya, tentang dilema etika dan rujukan moral nih. Coba ini satu nih. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral nih Bapak? Ya, dilema etika dan rujukan moral ya. Iya. Ini sebetulnya hal ini sangat sering dialami, apalagi di dunia sekarang ya. Banyak hal-hal yang kadang-kadang etika moral terkalahkan dengan rayuan-rayuan memang menggiurkan gitu ya. Apalagi berkaitan dengan birokrasi dan sebagainya. Cuman yang perlu kita sikapi hal-hal substansi yang harus kita perhatikan ada 9 hal. Jadi dalam menyikapi dilema moral dan etika ini, pertama kita harus mengenali dulu nilai yang saling bertentangan. Iya. Itu yang kita kenali dulu pertentangan hal-halnya itu. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam masalah itu. Karena banyak sekali orang-orang yang yang tidak pada seseorang yang punya kepentingan itu berpraktika. Yang ketiga tentunya kita harus banyak mengumpulkan fakta-fakta bahwa banyak sekali hal kasus yang dikumpulkan data-data itu sehingga menjadi cerminan buat kita. Terus yang keempatnya, uji kasus-kasus itu dengan dengan pengujian benar atau salah. Dasar pengujian benar atau salah pertama adalah legal, itu legal atau tidak. Yang kedua kemudian uji standar profesional dulu, tupoksi dan sebagainya, itu menjadi dasar kita. Yang kelima sebagai indikator itu pengujian paradigma dulu. Paradigma itu benar lawan benar, bukan benar lawan salah. Kemudian melakukan prinsip revolusi. Nah, kita kadang-kadang kita mental ini harus direvolusikan, banyak sekali hal yang harus berubah. Yang ketujuh tentunya menjadi dasar indikator ini investigasi. Nah, kita coba investigasi dengan opsi berbagai hal. Yang ke-8 adalah membuat keputusan. Dari berbagai itu buat keputusan. Yang ke-9 adalah refleksi. Lihat keputusan kita itu dilihat, kemudian direfleksi. Nah itu yang menjadi dasar agar dilema daripada etika dan moral ini kita bisa memilah-milah, sehingga setidaknya hal-hal yang akan tadi dilema itu menjadi sebuah keputusan untuk menghindari dari dilema itu sendiri. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan terkait dengan tadi dilema etik dan moral. Mungkin ada lagi yang disampaikan? Ya. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, memang kalau dua-duanya benar, memang kita secara sikap udah bingung, makanya itu tadi dilema namanya ya. Iya. Tapi prinsipnya adalah skala prioritas, karena tidak semuanya nilai-nilai sebuah kegiatan semuanya sama. Tidak mungkin pasti ada satu yang terbaik ya. Tapi kalau bisa pengambilan sikap-sikap yang kedua yang sama itu ya kalau bisa dua-duanya dijalankan dengan waktu yang kadang banyak teknis yang bisa lakukan. Misalnya dalam melaksanakan tugas kita antara anak dengan kegiatan-kegiatan di luar dengan MGP itu dua-duanya butuh. Tapi mungkin prioritas dulu. Nanti kan di waktunya sedemikian rupa. Jadi semua bisa jalan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana dampak keputusan itu diminimalisir sekecil mungkin efek negatifnya gitu aja. Ya, jadi mana maslahat dan mana madaratnya, itu yang terpenting. Mungkin itu Bu Dewi. Harus memilih dan memilah ya. Memilih dan memilah ya. Syukur-syukur bisa dijalankan dua-duanya, tapi kan tidak mungkin dua kegiatan dalam satu waktu. Karena manusia itu bukan lagi malaikat yang bisa begitu saja gitu. Iya. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini?
dalam mengambil keputusan. keputusan. Ya tadi pertama ada diidentifikasi dulu langkah-langkah juga, karena memang kita juga jelas yang aturan pertama berkaitan etika moral itu adalah hakikat hidup, yaitu tadi kita tidak jauh dengan religius kita, itu yang utama. Bahkan sejauh apapun aturan legalitas agama, negara, agama, dan etik itu rasa malu itu yang mungkin terpenting. Moral itu tadi pada berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Kalau etika mungkin konsep penilaian yang berkaitan dengan aturan adat dan sebagainya. Jadi itu jangankan yang pertama ya keputusan tadi diidentifikasi dulu, kemudian baru langkah-langkah baru kita ambil keputusan. Dan terakhir refleksi juga, karena keputusan yang didasari pada subjektivitas maka akan kembali reaksinya kepada yang memberi keputusan itu. Jadi keputusan itu pertama harus objektif, berdasarkan aturan yang ada. Apapun permasalahannya, kalau keputusan diputuskan pada objektif pasti akan diterima oleh penerima keputusan itu. Tuh Bu, ada lagi Bu Dewi yang tulis. Hal-hal apa yang selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebetulnya kita mengarahkan kepada mindset ya, karena etika itu kadang opini moral dengan etik itu lebih kepada mindset. Karena benar menurut kebiasaan belum tentu benar menurut aturan. Kadang terutama kebiasaan atau budaya itu kadang-kadang sedikit berubah, malah itu hal-hal yang bisa mendasari sebuah keputusan itu kembali kepada aturan agama, norma, dan aturan itu, sehingga kita sebuah diambil keputusannya itu. Ya. Hal-hal apa aja yang Pak nantinya Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Moral itu tadi pada berkaitan dengan aturan-aturan yang ada. Kalau etika mungkin konsep penilaian yang berkaitan dengan aturan adat dan sebagainya. Jadi itu jangankan yang pertama ya keputusan tadi diidentifikasi dulu, kemudian baru langkah-langkah baru kita ambil keputusan. Dan terakhir refleksi juga, karena keputusan yang didasari pada subjektivitas maka akan kembali reaksinya kepada yang memberi keputusan itu. Jadi keputusan itu pertama harus objektif, berdasarkan aturan yang ada. Apapun permasalahannya, kalau keputusan diputuskan pada objektif pasti akan diterima oleh penerima keputusan itu. Tuh Bu, ada lagi Bu Dewi yang tulis. Hal-hal apa yang selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, sebetulnya kita mengarahkan kepada mindset ya, karena etika itu kadang opini moral dengan etik itu lebih kepada mindset. Karena benar menurut kebiasaan belum tentu benar menurut aturan. Kadang terutama kebiasaan atau budaya itu kadang-kadang sedikit berubah, malah itu hal-hal yang bisa mendasari sebuah keputusan itu kembali kepada aturan agama, norma, dan aturan itu, sehingga kita sebuah diambil keputusannya itu. Ya. Hal-hal apa aja yang Pak nantinya Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangannya itu kalau dihadapkan pada situasi duniawi, kadang-kadang kita antara kebutuhan dengan aturan itu yang kadang-kadang dilema kita, mana yang kita apalagi berkaitan dengan godaan-godaan finansial ya, mana itulah kita itu yang harus kita menerima, kita kembalikan kepada hati nurani bahwa kita yakini bahwa ada aturan, ada hakikat hidup yang kita dipantau, dilihat oleh Sang Maha Pencipta. Itu yang terpenting, yang itu, sehingga kita juga tidak akan lagi terjerumus pada jebakan-jebakan Batman gitu, itu betul ya. Gitu. Sekarang Pak, apakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya banyak kalau di sekolah. Kalau di sekolah sih banyak sekali, kan kita berkaitan dengan secara internal ya, secara internal kita mengaplikasikan tentunya berbagai pihak, dari mulai teman-teman Wakasek, guru kita libatkan dalam mengambil keputusan, karena memang kalau keputusan orang banyak lebih baik daripada keputusan dari. Yang kedua yang membantu kita dalam itu tentunya kita juga punya orang-orang tua yang kita minta bantuan, apalagi yang menyangkut keputusan orang banyak. Kita minta pendapatnya, minta sarannya, minta nasihatnya yang berkaitan dengan etika itu. Insya Allah Pak, kita kalau memang
keputusan itu dihasilkan dari menurut pendapatan nasihat-nasihat orang yang sudah bijak, pasti juga akan membantu kita dalam mengambil sebuah keputusan. Berarti harus ada tim Tim, khusus ya tim solid lah. Misalnya Ada. kayak PKS. Ya, PKS kita punya teamwork dalam mengambil keputusan. Selanjutnya Bapak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah nanti nyari waktu, nanti dipanggil? Misalnya ada guru yang melanggar kode etik, apakah Bapak langsung tegur seketika atau langsung nanti di lain waktu gitu? Berkaitan dengan prinsip-prinsip tugas, karena kita juga di dalam pendidikan itu berkaitan dengan moral juga ya. Kadang kita juga untuk menyampaikan sesuatu kebaikan, kadang-kadang kita harus di tempat yang tepat. Kadang nasihati orang, kalau dia orang lagi emosi, bukan terima kasih Bu yang disampaikan, malah emosi juga. Jadi berkaitan dengan tata krama etika, penyelesaian masalah itu kita harus tahu tempat, waktu, dan cara yang kita harus kita bisa menyampaikan. Karena dalam cara manusia itu lebih pada cara menyampaikannya. Kadang-kadang kita ngasih orang juga cara yang tidak benar, malah marah Bu. Jadi ada waktu, tempat, etika, caranya itu yang adabnya ya. Itu insya Allah, karena manusia itu sendiri didasari pada punya hati nurani, pasti kalau dengan cara merasa dihargai. Jadi penyelesaian masalah bisa selesai dengan tuntas gitu. Berarti kita intinya kita benar pun belum tentu diterima orang. Betul. Jadi acara etika dan cara adabnya, kadang-kadang nasihati orang di tempat yang salah, apalagi nasihatkan tempat orang umum banyak, bahkan mereka merasa tersinggung gitu ya. Itu ada mungkin. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dari pengalaman terutama kita harus yakin bahwa hidup ini tidak hanya semata-mata ingin menyelesaikan sesuatu di dasar emosional, bahwa diketahui bahwa hidup kita itu banyak orang sekitar kita yang akan berdampak kepada apa keputusan kita. Yang kedua, bahwa hidup ini adalah hakikatnya ada Sang Pencipta. Itu modal utama dalam setiap langkah, sehingga kita dimanapun, terlepas dari dia ngumpat atau tidak, maka kita akan selalu berdasarkan pada etika moral itu yang mendepan, bahwa hidup itu adalah ibadah, hidup itu adalah berbuat baik, bahkan ya yakin bahwa kita ini ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Itu akan menjadikan dasar kita untuk mengambil keputusan yang berdasarkan pada ada moral dan etika. Itu mungkin solusi terakhir dalam kita menghadapi dilema etika dan moral itu. Terima kasih nih Bapak ya, wawancara ini siang ini jadi menambah wawasan saya juga tentang dilema etika dan kejujuran moral. Alhamdulillah saya banyak belajar dari Bapak. Mudah-mudahan Bu Dewi juga nanti dalam pelaksanaan CGP bisa memilah-milah, bisa menjalankan sesuai dengan etika moralnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak deh mengganggu aktivitasnya. Jadi saya dari CGP angkatan ke-9. Ya. Diberi tugas untuk wawancara kepala sekolah yang salah satunya Bapak alhamdulillah dapat izin. Iya, nggak apa-apa ya. Selama itu buat kebaikan kita, malah ini calon guru penggerak ya. Salah satu tugasnya ya melakukan wawancara terhadap kepala sekolah ya. Semoga saya terima dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf Pak, ini diambil videonya untuk dokumentasi kami. Oh iya, nggak apa-apa. Yang pertama Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan kejujuran moral Bapak? Oh iya. Nah, dalam sebuah organisasi, selama perjalanan organisasi itu pasti ada ya kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan juga kejujuran moral. Karena bagaimanapun kita terdiri dari sumber daya manusia yang masing-masing punya karakter yang berbeda,
ada yang taat dan patuh sama aturan, ternyata ada juga yang kadang-kadang agak menyimpang dari aturan itu. Sehingga ketika ada hal seperti itu, ya, saya berusaha mengamati apa yang terjadi, kemudian apakah ini masuk kasus dilema etika atau rujukan moral. Karena kita tahu kalau dilema etika itu kan kaitannya benar dengan benar gitu ya. Kalau rujukan moral biasanya benar dengan salah. Karena kita identifikasi itu, kalau kita sudah ketemu formulanya, saya panggil orangnya, kita ajak bicara lah bagaimana untuk memecahkan kasus-kasus yang terjadi selama dalam proses pembelajaran dalam sekolah. Seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Karena memang ada ya kasus-kasus yang ketika kita harus mengambil sebuah keputusan, dua-duanya ini benar. Iya. Ya, misalnya ada guru di SMP 2 ya yang aktif di kegiatan MGMP, kemudian di MGP itu ada kegiatan pas si guru itu ada jam ngajar di kelas. Kayaknya mau nggak mau kan ada dua pilihan nih, nah, dua-duanya dilaksanakan dan ini menjadi sebuah dilema. Nah akhirnya ya saya sebagai pimpinan ya, memberikan solusi. Silakan untuk hadir di kegiatan MGMP karena bagaimanapun itu adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas diri, tapi jangan sampai meninggalkan tugas utamanya mengajar di sekolah. Silakan untuk ikut MGMP, tapi tugas untuk anak-anak di sekolah nah itu harus diberikan sehingga hak anak untuk belajar itu tidak terjolimi di sini, sehingga ya ada dua kebijakan, yang satu diambil tapi tidak merugikan yang lain. Gitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya biasanya kalau memang ada aktivitas yang dinilai ini loh berkaitan dengan dilema etika, nah kita biasanya kan ada 9 langkah tuh ya. Iya. Ada 9 langkah dalam proses pengambilan keputusan. Ya, salah satu diantaranya yang pertama yang kita coba amati kira-kira kasusnya seperti apa, kemudian siapa yang sedang mengalami kasus itu, kemudian kita identifikasi, kemudian kita panggil, kita ajak diskusi dan lain sebagainya untuk sampai pada tahap berikutnya kita ambil sebuah keputusan. Sehingga keputusan yang kita ambil itu adalah benar-benar sebuah keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak, sehingga kegiatan proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan, dan begitu pun kepada Bapak Ibu guru yang mungkin karena ada kendala sesuatu sehingga dapat memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap benar, efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif ketika saya harus mengambil keputusan dilema etika adalah kami berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap guru-guru yang ada di sini ya, agar segala permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan dengan baik, dan saya juga punya waktu-waktu tertentu untuk melakukan ya semacam diskusi dengan guru-guru yang ada di sini agar kinerja guru-guru itu bisa maksimal. Nah, untuk itu kami berupaya sekarang PKS ya, selalu komunikasi dengan PKS dan teman-teman guru ya, agar semua bisa berjalan dengan baik. Selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Iya. Tantangan yang kita hadapi ketika harus mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika adalah bagaimana kita mampu mengambil keputusan ini tidak merugikan salah satu pihak,
baik itu guru, tenaga administrasi maupun siswa. Jadi hal-hal itu perlu menjadi pertimbangan bagi kita bahwa ketika kita mengambil sebuah keputusan jangan sampai ada yang dirugikan. Jadi, semua harus menerima keputusan itu dengan baik, dan kita juga dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan hal-hal lain sehingga orang-orang yang menerima keputusan itu bisa menerima dengan baik. Berarti tidak merugikan salah satu pihak ya Pak? Iya. Sekarang tatkala jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika, apakah Bapak menyelesaikan di tempat atau memiliki suatu jadwal untuk menyelesaikannya atau prosedurnya seperti apa Bapak? Nah, biasanya ketika ada kasus dilema etika, saya tidak langsung menegur atau menyelesaikan di tempat, karena bagaimanapun kita banyak pertimbangan. Ketika ada masalah maka kita selesaikan di tempat tertentu. Jadi biasanya saya panggil, saya ajak bicara permasalahannya apa, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, kira-kira bisa tidak untuk menjadikan permasalahan ini jadi selesai. Jadi merubah pola pikir, tingkah laku, sehingga tugas-tugas yang diemban di sekolah ini bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada. Jadi biasanya kami ada waktu-waktu tertentu untuk melakukan proses pembinaan terkait dengan adanya dilema etika itu. Penjadwalan ya Pak ya? Iya. Sekarang seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak pengambilan keputusan Bapak kasus untuk dilema etika? Untuk kasus-kasus dilema etika yang terjadi, saya alhamdulillah nih ada rekan-rekan dari tim wakil kepala sekolah yang membantu saya dalam membuat keputusan untuk mengambil langkah-langkah tentang adanya dilema etika di SMP Negeri 2 Kota Tangerang ini. Jadi alhamdulillah kami punya tim, dan tim inilah kita berembuk membicarakan keputusan apa yang akan kita ambil terkait dengan dilema etika yang ada di sekolah ini. Ada timnya ya Pak ya? Iya. Menyelesaikan suatu masalah. Terakhir Pak, untuk disampaikan pembelajaran apa yang Bapak dapat dan kalau dia petik dari pengambilan keputusan di dilema etika? Ya. Pembelajaran yang dapat kita ambil hikmahnya, kita ambil faedahnya dari keputusan dilema etika itu. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, maka jangan tentu diambil secara tergesa-gesa, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, dan lebih bagusnya lagi ada tim sehingga keputusan kita itu bukan keputusan pribadi. Jadi banyak masukan, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar sebuah keputusan yang matang yang tidak merugikan salah satu pihak. Terima kasih Bapak. Berarti menggunakan dimusyawarahkan dengan tim dulu, Iya, baru betul. memutuskan apa yang langkah apa yang mesti diambil seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak untuk wawancara hari ini tentang dilema etika atau rujukan moral. Iya. Kurang saya mohon maaf mengganggu Ya, jam nggak apa-apa. Bapak. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Soni Sabari, MPD, Kepala SMPN Negeri 2 Selatan. Mendukung dan mensupport sepenuhnya kepada Ibu Dewi Rahayu Widiawati selaku CGP calon guru penggerak. Mudah-mudahan
dalam melaksanakan CGP ini bisa lancar, kemudian sukses, dan bisa menambah kompetensi keilmuan yang selama ini menjadi harapan dari Ibu Dewi Rahayu Widiawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ibu Dewi Rahayu dari SMP Negeri 2 Sepatan, terus berkarya dengan penuh semangat, ikuti semua proses kegiatan yang ada di calon guru penggerak. Semoga Ibu Dewi Rahayu akan lulus menjadi guru penggerak di angkatan ke-9 ini, dan semua ilmu yang Ibu dapatkan selama Ibu berproses jadi calon guru penggerak akan bermanfaat untuk pendidikan di Kabupaten Tangerang atau di Indonesia khususnya. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah Ibu dapat Ibu implementasikan dalam proses pembelajaran di sekolah di mana Ibu bertugas, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang Ibu terima ini maka Ibu akan menghasilkan siswa-siswi yang hebat. Begitu juga Ibu menjadi guru yang hebat. Mudah-mudahan semua dapat terselesaikan dengan baik dan sukses selalu untuk Ibu Dewi Rahayu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.